Perkenalkan, nama saya Petrolina Sasya Gato, NPM 1194030. Kali ini saya akan melanjutkan, yaitu chapter 4, Classifying Text. Nah, di chapter 4 ini kita akan menggunakan support vector machine, SVM, dan long short terms numerical neural network. Pertama, seperti biasa ada technical requirement-nya yang harus dilakukan, yaitu pip install NumPy, sklearn, pandas, TensorFlow, Keras, dan TKDN. Terus ada juga kita harus untuk getting ready, pertama getting dataset, the dataset evaluation baseline. Setelah itu kita install NumPy dan sklearn-nya. Setelah install, kita bisa menggunakan mengimport library, terus kita masukkan sesuai dengan modul yang ada untuk inisiasi the global variable. Terus kita akan melanjutkan dengan read function CSV-nya. Terus kita selanjutnya kita sesuaikan dengan modul, terus nanti kurang lebih si output yang akan dikeluarkan seperti yang ada di modul ini. Nah, kita coba dulu si ini preparation si MC device ini. Setelah import modul, terus kita buat variable untuk membaca chapter 4 pptext.csv-nya. Terus nanti ini yang merupakan variable si CSV yang akan nanti kita gunakan untuk dibaca filenya. Terus kita kurang lebih ini, terus kita mendefinisikan function. Nah, ada read CSV untuk membacakan file CSV-nya, terus tokenizer. Terus kita bisa get si stop words-nya. Terus kita get data, terus kita get stats-nya, terus kita predict trivial-nya, terus kita nanti setelah kita predict menggunakan variable yang ada, menggunakan random state juga, kita bisa memasukkan strateginya, terus dimasukkan prediksinya. Terus kita create matrix, dataset, dan split test train. Terus kita create dataset yang kita buat nanti untuk tampilan, untuk kita definisikan function mainnya untuk mengeprint nanti si variabelnya. Kita coba saja running. Nah, ini sudah berhasil di running ya. Setelah berhasil di running, kurang lebih hasilnya sama seperti yang ada di modul. Coba kita cek. Nah benar, berarti setelah kita selesai, kita bisa mendapatkan resultnya sesuai dengan yang ada di modul ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Iya, seperti itu. Kita lanjut aja ke bawah dulu. Ini juga tadi didapatkannya resultnya, ada di bawah. Coba kita cek. Nah, ini resultnya. Jadi kita definisi function yang telah didefinisikan pada function mainnya itu akan di printnya seperti itu. Nah, lanjut. Nah, ini kurang lebih sih resultnya. Kita lanjutkan. Terus kita ke performing rule based text.
itu kita import modul yang ada. Terus after itu 200 word frequency wordnya, vocabulary-nya kita akan pick secara manual dari tabel yang ada. Terus kita akan create different vector yang berbeda. Terus kita inisialisasikan dengan global variable. Terus kita create label encodernya, dan kita buat menggunakan function tersebut. Kita definisikan function create. Nah, terus kita transfer functionnya dengan mengambil teks. Terus kita akan menampilkan, dan kurang lebih resultnya akan seperti ini ya. Nah, terus kita coba di VS Code-nya kurang lebih dari atasnya. Nah, kurang lebih kita coba dulu si keywords classification. Nah, kan tadi kita akan memilih, dan kita import dulu seperti biasa si library yang dibutuhkan. Terus kita buat si variable vocabulary, business, dan sport. Nanti akan dipilah kata-katanya. Terus nanti kita juga definisikan menggunakan count factorizer-nya untuk vocabulary-nya, sport dan bisnis. Terus kita gunakan teks CSV tadi untuk membaca, stopwatch CSV juga. Nah, terus kita get labels-nya menggunakan fit. Terus kita definisikan function business dan sport tadi. Terus kita create factorizers-nya. Terus kita create dataset-nya, yaitu data berisi business dan sport yang tadi kita definisikan si vocabulary-nya. Terus kita transform si business dan sport menggunakan factorizer. Terus kita evaluatnya, kita lanjut dulu. Setelah itu kita definisikan, kita klasifikasi. Terus kita auto klasifikasi juga. Nah, kita coba running dulu. Kita tunggu. Nah, setelah di running, hasilnya sesuai dengan yang ada di modul ya, yaitu permission recall. Nah, terus muncul si skornya dan sport ada berapa, si akurasinya berapa, terus predictingnya sesuai dengan akurasinya. Nah, kurang lebih sama ya. Selanjutnya kita akan praktek clustering sentence using K-means. Terus kita getting ready dulu. Nah, tadi kan kita udah install Pandas ya, jadi nggak perlu diinstal lagi. Nah, terus kita import library yang kita butuhkan pada praktikum ini. Terus kita inisialisasikan global variable yang diinginkan. Terus kita get datanya, data training dan data testnya. Terus kita create text listnya. Terus kita akan tokenizes. Terus menggunakan vectorizer. Setelah itu kita akan create vectorizer-nya. Nah, terus kita akan create a vector matrix-nya untuk training data. Terus kita bisa create si K-means-nya dengan mendefinisikannya. Untuk melakukan prediksi menggunakan si K-means, kita sudah definisikan si K-means tadi. Nah, kurang lebih resultnya yang prediksi yang akan ditampilkan adalah berikut. Nah, selanjutnya kita coba di VS Code-nya. Kurang lebih sama seperti modul. Cara-caranya, setelah kita definisikan semuanya, si variabel sesuai dengan modul,
terus tokenizer-nya, terus kita returns. Setelah itu kita create vectorizer-nya, terus kita masukin nilainya, terus range-nya sesuai kebutuhan, terus kita make prediction menggunakan, jadi nanti prediction-nya itu kita gunain K-means, karena kita udah definition tadi K-means, kita print reporting si cluster number dari number yang ada, number dari item yang tadi udah kita buat. Nah, kita clustering untuk si predictionnya, terus kita guess mode frequency wordnya yang sering kita frequency wordnya, terus kita bisa running. Nah, nanti kita bisa prediksi menggunakan si K-means tadi. Setelah didefinisikan si K-means tadi sesuai dengan di modul. Nah, kita coba running dulu. Oh ya, ini kita gunain pickle, terus kita running si K-means-nya. Nah, coba kita running dulu si ya sesuai dengan nama modulnya. Tunggu, masih get machines. Masih ngambil sentence vocabulary-nya. Kita tunggu. Tunggu sebentar. Nah, jadi dia agak lama ya, karena banyak yang masih diprediksi menggunakan K-means-nya. Nah, setelah berhasil diprediksi dan sudah bisa dijalankan, maka akan ditampilkan si klasifikasi dari kata-kata yang telah kita masukkan. Setelah di cluster menggunakan cluster number-nya. Nah, si cluster number-nya setelah itu akan muncul udah di-attach kan si cluster yang bisnis sama yang entertain sama dengan sport. Terus kita sudah clustering, terus kita prediksi dia menggunakan si K-means. Nah, K-means terus di bawah ini merupakan hasil dari klasifikasinya dari 3 variabel tadi. Nah, ini dari hasil dari klasifikasinya yang ini. Oke, kita ke bawah dulu. Kurang lebih sama ya. Berarti kita ada sekitar 3, 4 sampai sesuai dengan cluster yang dibuat. Ada berapa tuh? Sesuai dengan clustering yang dibuat. 1, 2, terus 3, 4, kurang lebih ada 4 clustering yang dibuat berdasarkan prediksi menggunakan K-means-nya. Kita lanjut dulu ke bawah. Sekarang kita using SVM on supervision text classification-nya, si SVM. Nah, kurang lebih library yang digunakan sama, cuma nanti kita akan import si library untuk si SVM-nya. Terus kita menggunakan inisialisasi dulu global variable, terus kita create label and card-nya, terus kita create display dataset-nya, terus selanjutnya kita akan mendapatkan result seperti yang ada di modul. Nah, kita coba dulu cari modulnya.
Yes, SVM classification-nya bener. Nah, kita import si model-model yang tadi. Kita import. Nah, setelah kita import, kita a new example. Kita buat new example si kata-katanya, terus kita create datasetnya, terus kita split datasetnya, membagi datasetnya itu dari data test dan data train. Terus kita bagi data test dan data trainnya, terus kita create vectorizer-nya, terus kita train, kita latih datanya menggunakan si SVM classifier yang tadi. Terus kita evaluate, terus kita tes new example-nya, terus kita print, terus kita definisikan function yang telah kita buat jadi dari train, test, terus evaluate-nya. Terus kita coba running. Kita coba running, tunggu sebentar. Cek lagi dulu. Nah, kita dapat ini research tag. Nah, kita berhasil. Setelah kita dapat itu, kita udah dapat result warning. Kita cek dulu. Kita lanjutkan aja ya, mungkin kita using LSTM. Tadi kan SVM, sekarang kita using LSTM yang harus diinstal itu seperti berikut. Terus kita import file-filenya, terus kita inisialisasikan, terus kita buat si modelnya, terus kita evaluate modelnya. Jangan lupa di split datanya, membagi menjadi data train dan data test. Terus nanti output yang dihasilkan sebagai berikut. Kita coba saja. Nah, jangan lupa di download, tadi diinstal yang dibutuhkan, terus kita import file-file yang dibutuhkan. Kita import, terus kita evaluate datanya, terus kita buat modelnya, terus kita create tokenizer-nya, terus kita save, terus kita save tokenizer-nya, kita load tokenizer. Setelah itu kita transfer text, lalu kita train model. Tadi kan sudah dibuat model, lanjut kita train model tersebut yang telah dibagi menjadi data test dan data train dengan ukuran yang telah ditentukan. Setelah itu kita buat model, terus kita load dan evaluasi apakah sudah tepat, terus kita tes. Nah, jadi kita coba running.
tunggu dulu, masih diproses. Nah, ini sudah berhasil dimunculkan ya. Tunggu dulu sampai selesai running. Mungkin saja berhasil. Kita coba. Tunggu, masih sudah tampil akurasinya. Agak lama ya guys, kita tunggu dulu. Kita tunggu sebentar ya, agak lama. Sesuai dengan jaringan masing-masing ya, atau enggak sesuai dengan besar data yang akan di load. Oke, mungkin kurang lebih hasilnya akan sesuai dengan yang ada di modul. Nah, sekian praktikum kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.